Ya Bapa yang bertahta di dalam surga, betapa hati kami penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Kami bisa hadir berkumpul di tempat ini oleh karena kasih-Mu yang setia dan ajaib dalam kehidupan kami. Buka hati kami pada saat ini, agar kami boleh mendengar firman-Mu, agar kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami boleh mengasihi-Mu sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bapa, hadirlah bersama kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap untuk diubahkan menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Semua kita yang percaya, mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Cukup keras ininya, mic-nya. Siapa yang berbahagia hari ini? Amin. Kita tidak boleh pernah tidak berbahagia. Karena kita dari semua manusia yang ada di bumi, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia senantiasa. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang mengasihi kita. Tidak peduli bagaimana perbuatan, tingkah laku, dan balasan kita terhadapnya. Hari ini saya mau membahas firman Tuhan. Saya kasih judul Jesus Christ X version. Bisa? Kenapa saya kasih judul X version? Kita sudah hidup di zaman teknologi. Sudah biasa kita dengar kata versi. Kamu punya OS Android versi berapa? Betul? Kita semua punya handphone ya. Kayaknya sudah biasa kalau handphone kita softwarenya update ya. Ya dah, setelah di-update langsung ada statement, ada message your software is updated. Betul? Hari ini saya rindu kita semua anak-anak Tuhan pengetahuan tentang Tuhan update. Amin. Bisa jadi kita ini kalau saya ada teropong alat, saya bisa lihat ini versi berapa Bapak? Ini Ibu versi berapa? Percaya saudara, kita beda versi. Ya, karena iman kita bertumbuhnya tidak bareng. Sesuai dengan apa? Kesanggupan dan kebaikan bagi masing-masing kita. Tapi hari ini saya rindu kalau bisa kita semua memiliki versi yang sama. Ya, tentang siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Slide berikut. Oke. Kira-kira 15 sampai 20 tahun yang lalu saya pernah melawat satu keluarga. Kebetulan ya dulu berbeda denominasi, tetapi saya berkunjung ke rumahnya. Seorang ibu kita temui, lalu kita berbincang-bincang dengan ibu itu, dan tiba-tiba masuklah dari pintu rumah seorang gadis pakai seragam SMA, kurang lebih begitu. Dan tiba-tiba ibu ini berhenti bicara dan menangis, tersendak-sendak, betul-betul nangis sekali, sangat sedih. Saya bingung, apa saya salah bicara? Apa ada sesuatu yang saya lakukan atau ucap sehingga dia bisa menangis seperti itu? Lalu dia bercerita, dulu saya aktif melayani Tuhan. Tapi belakangan setelah menikah saya tidak lagi. Dan mungkin Tuhan marah. Sehingga anak saya waktu bayi terserang stik panas. Panas yang tinggi. Sehingga sekarang anak saya itu tuli dan sehingga agak bisu. Jadi biasanya kalau udah tuli itu satu seri sama bisu, gagap. Wah, saya terkejut saudara. Dan hari ini mungkin di antara kita masih punya versi yang berpikir seperti itu. Bahwa kalau ada problema di dalam hidup kita, semua hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, semua kita limpahkan. Kita curigai, semua berasal dari Tuhan.
Oh mungkin karena saya begini, saya begitu, Tuhan tidak suka. Ini adalah satu accusation atau satu, apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu, satu penuduhan yang kejam, saudara. Betul-betul tidak main-main. Tuhan dipersalahkan untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi pertanyaan pertama, apakah benar semua problems itu adalah hukuman? Saya masih kecil, masih ingat. Untung tidak melekat di mindset saya. Kalau jatuh atau anak-anak jatuh, orang tua atau pembantu suka gini. Misalnya saya jatuh dari kursi, langsung kursi disalahin. Ya udah nggak apa-apa, pukul ya. Ini kursi nakal nih, memang ini kursi nakal. Coba saudara bayangkan. Itu sudah dididik dari kecil anak-anak untuk mencari korbannya, penyebab. Segala sesuatu tidak tanggung jawab kepada diri. Makanya jangan aneh kalau zaman sekarang banyak orang sering menyalahkan. Anak begini, mama sih kenapa dulu nggak bilangin saya jangan pacaran sama dia. Sekarang akhirnya saya dikhianati. Coba bayangkan. Orang tua, loh kapan kamu nanya? Ya kalau pilih jodoh pacaran jalan aja, tetap apa jadian nggak bilang-bilang kan begitu. Banyak seringkali termasuk diri kita ada sesuatu kita mencari kambing hitam penyebab. Ya. Lalu ini lagi yang seru. Apakah benar ada neraka? Oh banyak, anak Tuhan banyak versinya yang percaya, bahkan para pendeta yang mengkhotbahkan ini terus menerus sehingga melekat di mindset anak-anak Tuhan bahwa Tuhan menyediakan satu tempat namanya neraka, di mana nanti semua orang yang tidak menurut sama Tuhan, saudara mungkin ada, kita mungkin bisa jadi masuk di situ dan dibakar selama-lamanya. Jadi berarti, dan ini ada dikatakan beberapa pendeta, saya juga tahu, bahkan dari luar negeri, bersaksi. Pernah ada yang dengar? Saya diajak Tuhan ke surga. Ini yang mengejutkan. Lalu dari surga saya diajak berjalan. Tidak beberapa jauh, disitulah ada neraka. Jadi rupanya kata ini pendeta, surga sama neraka bertetangga, bersebelahan. Ya, itu yang kita dengar. Jadi kalau dibilang, oh kalau kita setia sama Tuhan akan hidup kekal, kalau kita tidak setia binasa, bohong dong berarti. Sama-sama kita akan hidup kekal, cuma beda tempat. Ini cuma beda berapa ratus meter dong berarti. Satu ada AC, satu ada api. Begitu berarti bedanya. Berarti sudah tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah neraka itu sebagai pembalasan bagi yang tidak menurut? Apakah Tuhan saudara itu, Tuhan kita ini adalah Tuhan si pembalas? Saya aja bukan Tuhan, orang tua. Saya nggak bakalan tuh balas sama anak saya. Mana ada coba ibu saya, istri saya masih kecil, anak suka bandel, suka pukul-pukul juga kan kalau ngambek, suka gimanain, oh langsung dipukul lagi, langsung bengkak katanya masuk ke rumah sakit. Itu kalau orang tua yang nggak waras, betul nggak? Masa anak dibalas, betul? Kita aja orang tua tidak pernah membalas, bagaimana Tuhan saya dan saudara akan melakukan pembalasan seperti itu. Lanjut ya, mungkin di sini versi kita masih oke beberapa. Ya saya tahu lah, mana mungkin ada neraka. Coba saya lanjut. Blessing formula, ini yang paling penting juga, ini juga cukup penting. Berapa banyak kita berpikir bahwa, oh kita harus baik-baik sama Tuhan, sering datang ke gereja, kalau bolos nggak ke gereja, nanti hati-hati kalau nyebrang ya, tahu-tahu keserampet bajai. Gitu. Bisa ada orang berpikir seperti itu, ya. Pokoknya harus aktif di dalam kegiatan gereja, nyenengin hati Tuhan, maka akan ada banyak berkat. Jika tidak, maka akan terjadi sebaliknya. Nah, ini saya mau sedikit rubah, mengupdate software kita. Saya tekankan ya, Tuhan mengasihi saya dan saudara no matter what.
Kasih Tuhan itu sudah sudah sempurna, nggak bisa ditambah dan dikurang. Kalau namanya sempurna, kalau masih bisa ditambah, masih dikurang, namanya belum sempurna. Betul nggak? Jadi saudara boleh jahat, boleh hujat Tuhan sesering mungkin. Kasih Tuhan saya jamin tidak pernah berkurang sedikit pun kepada kita, pada saudara. Saudara, amin? Sama versi nggak kita dalam hal ini? Sama versi? Jadi jangan khawatir. Jangan kena digertak dan ditakut-takuti. Kalau kamu nanti begini-begini, nanti begitu loh. Enggak. Tidak akan. Tuhan itu akan selalu mengasihi saya dan saudara. Ya. Ini dia yang luar biasa. Gereja, rumah Tuhan seharusnya jadi rumah apa? Pengharapan. Saudara baca dalam firman Tuhan. Tuhan mau gereja menjadi rumah pengharapan. Tapi akhirnya menjadi apa? Rumah perbankan. Betul? Apa bedanya kalau konsep pendeta bilang, ada pendeta berkhotbah, saya lihat cuplikannya di YouTube. Saudara, kasih perpuluhan. Kalau dalam 6 bulan, Tuhan gak balas berlipat, saya sobek ini Alkitab. Coba saudara, pendeta bisa ngomong begitu. Jadi kayak perbankan dong. Berarti saudara setor. Ya, kalau mau diberkati, bawa banyak persembahan dan perpuluhan. Apakah begitu caranya orang tua? Mau dapat warisan dari orang tua? Banyak bawa buah. Ya, banyak bawa oleh-oleh. Senengin orang tua. Saya bilang itu orang tua nggak waras. Betul nggak sih? Amin. Jadi Tuhan itu bukan bekerja seperti ini. Oh, berikan persembahan persepuluhan semakin banyak sehingga engkau akan dapat balasan lebih banyak. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan. Wah, luar biasa. Makanya banyak anak Tuhan yang salah mengerti, dia mau menang tender. Wah, dulu banyak terjadi. Orang bilang gini, kalau saya menang ini proyek ini, saya akan bantu pelayanan. Coba saudara bayangkan, itu seperti bukannya ada satu bribe ya. Oh Tuhan, jika Tuhan nggak perlu uang saudara dan saya. Tuhan tidak perlu saudara manis-manis untuk diberkati dia. Firman Tuhan mengatakan di kitab Matius 5 apa? Tuhan memberikan sinar matahari baik bagi orang baik maupun jahat. Kalau saudara masih ingat cerita bagaimana 10 orang disembuhkan dari penyakit kusta. Hanya 1 yang balik berterima kasih, yang 9 lupa. Pertanyaannya apakah Tuhan nggak tahu? 9 tidak akan balik. Tuhan Maha Tahu saudara. Ingat ya. Tuhan Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tetapi Tuhan tidak pernah menentukan. Ingat ya. Tuhan tahu saya akan selamat enggak. Tapi Tuhan tidak menentukan keselamatan saya. Semua di tangan saya. Pilihan itu. Ya. Jadi rumah Tuhan itu harus jadi rumah pengharapan. Ya. Tujuannya bukan Tuhan butuh uang, ya, tetapi Tuhan mau apa? Kita berbagi, ya. Karena yang menjadi pertanyaan berikut, Anda memberikan persepuluhan untuk menerima berkat, atau karena Anda sudah menerima berkat? Mana ini? Betul? Jadi kalau rumah Tuhan jadi rumah perbankan, mana mungkin saudara ke bank, Pak, saya mau ambil simpan uang di sini. Belum, Pak. Wah, saudara dibilang nggak waras, langsung panggil security. Seret ini keluar, bawa ke rumah sakit jiwa. Mana mungkin di bank bisa memperoleh hasil bunga tanpa lebih dulu apa? Menginvestasi. Atau melakukan deposito. Tapi Tuhan tidak bekerja seperti itu. Saya mau tanya di sini anak-anak, saya mungkin sudah kakek. Siapa di sini masih anak? Coba tolong berani berdiri bersaksi. Pak, saya nggak dikasih makan sejak lahir sama orang tua karena saya belum ngasih uang sedikit pun. Saya mau tanya, Anda orang tua mau kasih susu, gendong anaknya, anakku, kamu kan belum bisa kasih sepeser pun. Nah, sudah makan sendiri aja, cari minum. Mana ada orang tua begitu? Orang tua itu memberi tanpa ada syarat. Amin. Kalau ada orang tua yang begitu, bertobatlah saudara. Betul. Orang tua tuh hanya memberi, tidak harap kembali sedikit pun. Dan Tuhan tuh begitu. Tuhan tuh berkati saudara.
Lalu Tuhan minta saudara bagi persembahan dan perpuluhan, bukan untuk dia. Kalau saya kasih ilustrasi begini deh, saya baru terpikir pagi ini benar juga. Harusnya saya ajarkan anak saya begini. Anak-anakku saya ada 4 orang anak. Kayaknya bagus ya kita punya account bersama. Setiap bulan kita sisihkan 10% masuk ke account itu. Bukan buat papa beli mobil, enggak perlu. Bukan buat papa makan, beli baju, enggak. Ini semua bukan dari anak-anak. Kalau anak-anak kasih enggak apa-apa. Saya juga terima, enggak tolak. Tapi bukan saya menuntut. Tapi tujuannya saya account itu apa? Supaya ada kalau di antara kamu yang mengalami nasib kurang baik, biarlah dia bisa pakai uang itu. Betul? Amin, saudara? Masa sekarang anak saudara orang kandung, saudara kandung, lalu 1 bangkrut, yang 3 enggak, coba ngeliatin. Sebetulnya saya mau bantu loh. Cuma saya juga kepepet nih, pas-pasan. Gimana tuh saudara? Kalau dalam keluarga kandung 1 darah aja tidak ada mau berbagi, saling tolong. Apakah itu rumah tangga pengharapan? No. Itu rumah tangga perbankan. Hitung-hitungan. Berarti dulu kamu tolong saya. Tunggu saya hitung ya. Oke, dulu kamu pernah pinjemin saya 10 juta ya. Oke, jadi sekarang kamu mau pinjam berapa? 100 juta. Kebanyakan dong kalau dirumus bunga segini enggak. Itu rumah perbankan. Betul? Kalau namanya kasih itu bocengli. Orang Chinese bilang. Nggak ada istilah cengli. Jadi Tuhan tuh maksudnya perpuluhan itu bukan untuk bangun gereja semewah-mewahnya. Itu salah saudara. Saya dengan tegas mengatakan Tuhan sedih dan berduka. Uang dipakai bangun gereja semewah-mewahnya. Itu untuk melayani diri sendiri. Betul? Tapi tujuan Tuhan mengumpulkan persembahan itu karena kepedulian kepada kita. Karena tidak semua kita selalu baik-baik saja. Namanya hidup kan bisa pasang surut. Entah kebanyakan karena kecerobohan kesalahan kita tertimpa satu derita atau malapetaka. Saudara coba bayangkan. Pemerintah saja adil loh. Menghitung pajak berdasarkan penghasilan. Betul? Lalu ada juga penghasilan tidak kena pajak. Benar? Kalau nggak salah 4.800.000 bebas pajak. Pemerintah. Tapi kalau gereja gimana? Nggak pernah gereja bilang gini, kalau kamu nggak cukup uang, nggak perlu kasih perpuluhan. Hanya yang berkelebihan, yang memang penuh berkat kita berbagi. Oh enggak. Yang saya tahu, di gereja, nggak peduli cukup nggak cukup. Pokoknya dapat berapa? Perpuluhan. Kita dapat pemberian aja hadiah ulang tahun, berat, perpuluhan. Semuanya harus seperti itu. Sebenarnya tidak demikian. Tuhan itu mau perpuluhan itu bukan menjadi beban, tetapi kasih kerelaan kita untuk berbagi pada sesama karena kita sudah diberkati. Ya. Gereja sudah sama dengan pemerintah dalam hal tidak mau tahu bagaimana Anda mendapatkan itu uang. Mana ada gereja peduli? Ini uang korupsi. Ini uang bisnis nggak benar? Nggak ada begitu-begitu. Pokoknya perpuluhan haleluya. Puji Tuhan, uang masuk, selesai. Tapi Tuhan memberikan berkat agar kita bisa berbagi. Jadi gereja sama dengan pemerintah tidak mau peduli bagaimana kita mendapatkan uang itu. Gereja itu cuma mau menerima. Semua gereja, saya katakan, saya bukan mau menghakimi. Coba saudara dengar, ini udah peristiwa nyata. Seorang kaya raya setia memberikan perpuluhan kepada gereja. Satu kali tertimpa malapetaka, bangkrut. Gereja tangannya di sini. Malah mungkin saudara-saudara dalam gereja malah mencibir. Wah, dia bangkrut. Berdosa kali dia. Begini kali dia. Coba saudara bayangkan. Apakah Tuhan seperti itu cuma mau menerima begitu ada anaknya yang susah kagak mau tahu? Apakah orang tua begitu? Cuma mau terima dari anak begitu anaknya susah. Oh, saya kagak mau tahu, itu tanggungan kamu, tanggung jawab kamu. Saudara, gereja sudah tidak berfungsi lagi menjadi rumah pengharapan. Seharusnya gereja siap membantu. Kalau ada umat Tuhan yang tadinya setia lalu kena musibah, harus
Dari perpuluhan, kemana perpuluhannya? Habis. Bangun gereja, beli mobil pendeta, dan segala macam deh pokoknya. Saudara bayangkan, saya agak keras bicara ini, ya, karena memang ini sudah menjelang akhir zaman. Kita semua anak-anak Tuhan harus disadarkan. Ya, harus disadarkan. Jadi jangan tidak peduli. Jadi, apakah benar Tuhan akan menghentikan berkat kita kalau kita tidak memberikan perpuluhan dan persembahan? Apa benar? Saya mau tanya. Apakah persembahan dan perpuluhan itu secara paksa atau sukarela? Siapa yang bilang sukarela? Angkat tangan. Yang lain masih ragu. Berarti ada versi yang secara paksa. Memang dipaksa, harus. Mungkin nggak berani angkat tangan. Kalau saudara yang percaya sukarela, lalu Tuhan ngambek. Jadi bukan sukarela dong ya. Kalau ada orang tua bilang gini, terserah anakku mau datang, nggak apa-apa, papa mama mau bawa susu boleh, nggak bawa apa-apa juga boleh, ya kan? Terus nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa ya, gitu kan ya. Coba jadwalin notaris ya, bentar mau dicoret. Nama kamu siapa ya? Saya mau coret dari ahli waris, begitu. Katanya sukarela. Kalau benar itu sukarela, saudara jangan kasih persembahan dan perpuluhan kalau saudara tidak rela. Amin. Tidak akan ada gunanya. Tuhan juga tidak senang. Mana ada orang tua yang senang terima angpau dari apa? Dari anak, tapi nangis. Aduh mami, ini sebetulnya uang susu, uang makan nih sebulan nih nggak makan nih mami, tapi demi mami deh. Coba saya mau tanya. Terus maminya angkat juga. Kamsia, aduh maminya bener-bener. Saya nggak mau punya mami seperti itu. Betul ya? Ayo, mau nggak? Ya enggak lah. Udah nggak usah anakku. Kamu aja pakai. Apa masih banyak? Apa masih kurang? Nih saya kasih. Itu loh. Tuhan tuh begitu. Tuhan tidak pernah akan berhenti memberkati saya dan saudara. Tuhan tidak pernah memakai cara lain selain cinta. Saya garis bawahi. Tuhan tidak pernah mempergunakan cara lain selain cinta. Untuk merespon, bereaksi kepada saya dan saudara. Baik itu perbuatan buruk dari kita, seburuk-buruknya. Tuhan merespon hanya dengan cinta. Saudara bisa bayangkan gak sih orang tua yang baik? Apakah orang tua itu di rumah punya peralatan? Siapa di sini orang tua yang punya banyak peralatan? Di rumah ada rotan, ada yang dari tali, ada yang dari semua tradisi suku-suku di Indonesia ada lengkap. Untuk mentorture, untuk menasehati, untuk mengajar kepada anak-anaknya ada. Nggak beres. Nggak beres kalau kayak begitu. Benar. Jadi saudara harus percaya. Tuhan itu sebandel apa? Orang tua yang baik kalau kayak Tuhan sebandel apa? Dia masih bilang kayak, anakku nggak apa-apa, engkau baik. Papa mengerti, ibu mengerti. Betul nggak? Jadi kita kalau belum nih versinya, mungkin saya juga dulu versinya seperti itu, tolong dihapus. Ganti versi. Sekarang menjadi orang tua yang bisa toleransi, kebal terhadap kenakalan, walaupun anak yang durhaka sekalipun, yang keluar hanya kata-kata kasih dan berkat. Saudara, amin? Amin nggak? Saya ini ragu-ragu nih orang tua. Oh nggak bisa dulu Pak. Oh, anaknya udah kebangetan ya kan? Udah syukur saya rotanin doang, saya nggak penjara. Iya kan? Wah, saudara udah beda Tuhan kita. Beda versi. Jadi saudara harus sadari, Tuhan mau itu adalah kerelaan kita untuk peduli, berbagi. Jadi saya mau tegaskan sekali lagi, di Galatia 5 jelas, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu masih dipermainkan. Dikit salahkan Tuhan. Para pendeta, hamba Tuhan kalau yang berkhotbah seperti itu tadi, bawa perpuluhan, bawa persembahan. Kalau mau diberkati, kalau enggak, nah. Atau pendeta yang mengatakan penghukuman, segala macam yang menakut-nakuti, itu mempermainkan Tuhan. Tuhan tuh tidak seperti itu. Tuhan bilang apa? Setiap orang apa? Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Pertanyaan berikut. Apakah hanya orang Kristen yang menanam pohon dan jadi buah dan menuainya? Pokoknya kalau belum Kristen mau dikasih pupuk seperti apapun, beli bibit yang termahal apapun, bantet dan lama mati.
Waduh, Tuhan kita kejam, tidak adil banget. Betul? Nanam pohon mangga jadinya buah kedongdong. Gitu. Gimana? Apakah begitu? Apakah mentang-mentang kita orang Kristen, semua air batu jadi tanaman? Tanpa perlu kerja, yang penting nyanyi-nyanyi aja. Haleluya, puji Tuhan, gitu kan? Puji Tuhan, gitu kan? Terus tanpa kerja nih. Wah, banyak uang. Hidup jadi makmur. Bisa? Bisa nggak kira-kira? Ups. Lalu, tidak peduli seberapa rajin, kerja keras, dan melakukan yang benar, tidak akan berhasil karena hanya bukan Kristen. Gimana tuh? Apakah di bumi ini hanya orang Kristen yang maju, yang sukses? Enggak, saudara. Seharusnya orang-orang Kristen tuh sukses. Amin. Supaya bisa jadi berkat. Tapi banyak yang bukan Kristen bisa hidup lebih benar, menabur yang benar, menabur yang baik, sehingga dia menuai yang baik. Jadi saudara perhatikan, hidup ini adalah tabur tuai. Tuhan itu bukan Tuhan yang mau dijilat, dibaik-baikin, lalu kita malas-malasan, lalu kita dapat hasil. Enggak begitu. Tertulis firman di kitab Yakobus, siapa yang orang yang diberkati Tuhan? Bukan orang yang mendengar. Betul? Bukan saudara yang datang ke gereja dengan rajin dengar khotbah, saudara mendengar, atau saudara rajin baca. Nggak akan ada berkat. Firman Tuhan kata, siapa yang melakukannya. Berarti tabur tuai dong. Betul nggak? Oh, dengar juga melakukan katanya. Wah, kita udah beda versi. Ya. Oke. Nah, kita ambil beberapa contoh sebagai bukti. Richard, jangan ikut campur dulu. Ini jadi udah loncat. Mundur. Mana mundur lagi? Udah stop. Tadi saya pakai ini kan? Ya. Oke. Ini satu contoh ya, saudara. Saudara baca di Keluaran 15 ayat 26. Ini firman Tuhan. Kalau kita nggak mengerti banget, kita bisa salah paham. Firman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau saudara baca di sini, berarti tidak ada tuai tabur. Cuma intinya, Tuhan suka atau nggak suka? Suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan nggak suka, Tuhan bisa kasih macam-macam, penyakit lah, ini itu. Itu kalau ayat itu, saudara. Ya, sebenarnya kalau baca, ada ayat lain, terjemahan dari King James Version, Tuhan tidak bilang menimpakan, tapi ada kata causes. Jangan membuat aku secara tidak langsung mengakibatkan. Jadi kayak orang tua begini, sudah nasihatin anak. Lalu jalan hati-hati, kalau lagi becek jangan lari-lari. Ya, udah bilang kan? Terus anaknya tetap bandel lari-lari, jatuh. Saya mau tanya, mamanya ya? Yang dorong ya? Ayo, mamanya dorong ya? Lalu anaknya nangis, oh mama dorong ya tadi ya, mama lempar batu ya. Yang benar aja. Betul nggak? Tapi memang namanya orang tua suka nggak merasa bersalah juga? Walaupun bukan karena kita, tapi namanya orang tua menyesal juga kan kalau anak akhirnya tidak benar ya. Kayaknya salah aku juga. Dulu kenapa telat akan begini begitu. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab, saudara. Memang bukan Tuhan yang menciptakan dosa, tapi Tuhan yang menciptakan Lucifer. Betul? Tuhan merasa bertanggung jawab. Karena Tuhan menciptakan kita sempurna, diberikan kebebasan memilih, maka bisa ada timbulnya dosa. Jadi saudara bayangkan, jadi pertanyaan adalah, jika kita makan minum yang buruk, akan jadi sakit, atau akan dijadikan sakit? Atau disakiti oleh Tuhan? Jadi mana yang benar?
Paham saudara? Yang benar yang pertama, tuai tabur. Kalau kita jadi sakit, saudara jangan kemana-mana. Sakit, stroke, pakai ring, 4, langsung wah cari-cari nih. Oh kemarin kali ya, mestinya saya diundang untuk pelayanan, saya tolak, gak datang. Nah, oh mungkin Tuhan marah ya begini begitu. Padahal saudara nggak analisa. Makan padang tiap hari, makan sate kambing mungkin ya tiap hari. Nggak pernah olahraga, segala macam. Saudara nggak pernah analisa itu. Jadi ini adalah tabur tuai saudara. Tabur tuai. Oke? Tidak ada yang gratis dan instan. Jadi jangan mentang-mentang saya berdoa siang malam ini. Jadi apa yang kita mau tanpa usaha tercapai. Bisa? Mau dibuktikan? Siapa di sini yang badannya agak mau kurusin badan? Langsung doa aja. Oh gini kuncinya doa aja. Pokoknya doa ke sehari kalau 3 kali kurang, sehari 5 kali. Nanti kurus deh. Kita ketawa semua. Mana mungkin? Doa yang benar nih, Tuhan berikan aku kekuatan dan keinginan yang kuat supaya aku mau rajin berolahraga. Supaya akhirnya aku bisa mencapai berat yang ideal. Kan begitu? Selalu ada tabur tuai. Selalu ada keterlibatan kita. Saudara ingetin ya. Nggak bisa mau doa itu cuma kayak anak kecil, cuma minta, tahu-tahu ada di depan meja. Gitu. Contoh berikut. Ini, ditawan ke Babel juga. Kalau saudara baca di dalam Yeremia 17 ayat 27. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan sudah memperingatkan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Ini kebetulan saya singgung sedikit, yang kadang tidak terpadamkan itu yang dipakai. Jadi makanya orang kira ada api neraka tidak terpadamkan. Buktinya Yerusalem sudah padam sampai sekarang apinya nggak berkobar lagi. Pengertian tidak terpadamkan adalah tidak bisa dibendung. Tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa menolak apa yang harus terjadi. Oke, kembali lagi. Berarti di sini suka-suka Tuhan juga dong. Ayo. Setia kuduskan Sabat, kalau enggak ku pencet. Gini kan gitu tuh ayatnya berbunyi. Ini juga tuai tabur saudara, sebab akibat. Saya coba kasih ilustrasi. Saudara tahu nggak dulu di dunia ini ada 2 kekuatan, Tuhan dan setan. Betul? Tuhan yang memberikan kebaikan, setan yang si penghancur. Betul nggak? Setan tuh perusak banget, udah pasti mau merusak. Dan kalau kita bicara sekarang remaja lagi pacaran, oke? Kebetulan nih remaja ini pacaran tinggalnya di daerah yang rawan, tahu? Katanya dulu di Jakarta di Tanjung Priuk katanya rawan, gitu kan ya, banyak preman dan segala macam. Saya mau tanya, kalau si lelaki bilang gini, kamu jangan pulang sendiri ya, jangan kamu pernah malam-malam pergi jalan sendiri di gang itu. Karena gelap dan banyak preman. Jadi sesuntuk apapun, selarut apapun, kalau kamu harus panggil aku, bangunkan aku. Aku akan temani kamu. Oke? Jadi pendek cerita, ini wanita bandel. Nggak mau dia jalan sendiri. Lalu betul-betul dia diganggu sama orang-orang preman. Ya dah? Sekarang pertanyaan saya, apakah masih cowok? Karena kamu bandel, saya udah siapkan orang-orang yang saya udah bayar. Jadi kalau kamu pergi sendiri, orang bayaran saya itu akan melakukan hal-hal yang buruk sama kamu. Sejahat itu kan? Cinta itu. Jadi tujuan si pria ini maksudnya apa? Karena dia tahu ada orang-orang yang jahat, dia mau itu wanita deket terus supaya engkau bisa kulindungi. Supaya engkau bisa terhindar. Saudara ngerti maksudnya? Jadi Tuhan sedang katakan, kamu sedang mengusir aku dengan tidak menguduskan Sabatku. Ada kitab di Yesaya bilang ini, bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar. Ada pernah saudara baca? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, tapi dosamu yang menghalangi aku untuk melindungimu. Paham? Jadi ini yang terjadi juga tabur tuai, bukan semua dari Tuhan, semuanya terjadi karena Tuhan diusir. Jadi Tuhan juga menangis,
nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan itu bukan Tuhan pemaksa loh saudara. Makanya kita harus berdoa setiap hari, minta. Jangan bilang otomatis dong. Ya itu anak yang manja gitu. Otomatis dong, papa mama mesti tahu keperluan saya. Nggak perlu saya minta. Waduh, mati deh. Kalau sampai gede begitu terus kita yang harus. Jadi kita disalahkan. Kenapa papa mama lupa nggak terpikirkan? Iya kan begitu. Itu masa seperti itu. Kita harus bisa minta, nyatakannya. Itu tuai tabur. Oke, di Matius 6 ayat 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added to you. Ini juga tabur tuai saudara. Apa yang dimaksudkan dengan mencari kerajaan surga dan kebenarannya? Apakah cuma datang ke gereja, dengar-dengar, khotbah terus pulang? Baca-baca firman gitu, udah pulang. Apa gitu? Oh enggak saudara. Harus ada yang kita lakukan. Kita harus setia dalam perbuatan kita. Selalu mengutamakan kebenaran. Kalau saudara seperti itu, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tabur tuai. Betul? Tuhan kan bilang ini, janganlah engkau jemu dalam berbuat baik. Karena pada saatnya engkau akan menuai. Banyak di antara kita yang gak konsisten. Hari ini baik, besok buruk. Hari ini baik, buruk. Terus bagaimana mau sebuah hasil, mendapatkan hasil yang baik itu harus konsisten. Saudara coba hubungi Aderai. Aderai, kok bisa badan kayak begitu? Latihannya Senin Kemis saja ya? Wah, tiap hari konsisten. Banyak orang tidak konsisten. Makanya kenapa mujizat Tuhan saudara sekarang jarang terjadi. Bukan Tuhan yang sudah lemah saudara. Bukan Tuhan yang tidak berkehendak, tetapi karena apa? Iman saya dan saudara yang tidak konsisten. Saya suka bilang itu tobat kumat. Tobat, besok kumat, tobat kumat. Gimana coba saudara bayangkan aja. Bisa nggak sih nyanyi gitu, main musik, nyala mati listriknya, mati nyala. Aduh pusing saudara nih mic juga kalau nanti nyala nanti mati. Betul? Jadi ini pun ada tabur tuai. Ya, jadi ini juga prinsip tabur tuai, menabur perbuatan yang benar dan memuliakan Tuhan, maka akan menuai segala yang baik sebagai akibatnya. Bukan prinsip hadiah karena sudah bikin senang, ya, bukan begitu. Lanjut, ini yang contoh yang paling terakhir dan yang paling utama kita selalu kumandangkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengutus Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini juga tabur tuai, saudara. Percaya seperti apa? Cuma percaya, iya saya percaya. Percaya gitu doang? Saya percaya kok. Saya percaya. Apa percaya gitu? Saya pernah kasih ilustrasi. Ada seorang akrobatik yang bisa nyebrangin Niagara Falls di Kanada dengan seutas tali, dia bisa angkat lemari segala macam. Lalu ditanya, saudara percaya saya bisa gendong saudara nyebrang dengan selamat? Percaya. Cuma percaya. Begitu tanya, ada yang mau? Ada yang mau? Semua diam. Apa percaya seperti itu? Begitu kita dihadapkan, harus memperjuangkan, mempertaruhkan harta atau setia sama Tuhan. Apa saudara masih percaya? Oh percaya, tapi kan ini kali khusus situasinya. Jangan saudara bayangkan. Ya. Jadi, apakah cukup percaya kalau itu terjadi? Percaya yang sesungguhnya yaitu kita percaya kasih-Nya yang sempurna dan kekal selamanya kepada kita dalam segala keadaan dan perbuatan kita. Seperti Nuh, setiap ketukannya dia selalu menunjukkan percaya. Seperti Abraham dia menunjukkan itu yang namanya percaya. Betul? Jadi hanya kalau saudara betul-betul menabur percaya yang benar, baru kita tidak akan binasa. Jadi jangan pikir otomatis ya, karena kita Kristen, wah udah langsung selamat. Ini agak panjang ya, kasih saya waktu ya, belum jam 12. Ini penting saudara, ini yang saya mau tekankan. Ini saya anggap quote aja Tuhan Yesus. Ya, saya minta izin Tuhan meng-quote. Tuhan mengatakan begini,
kasihku hanya selalu memberi, tanpa harap kembali sedikit pun. Saudara amin nggak? Setuju nggak kira-kira begini? Kasih Tuhan itu dibilang aku cuma memberi, dan memberi. Orang tua mungkin seharusnya selalu memberi. Tapi pada waktu anak sudah dewasa, sudah jaya kaya, mungkin memberinya stop. Tadinya memberi. Sekarang menerima. Kan gitu. Saya bukan bilang salah menerima ya pemberian dari anak. Bukan. Tapi dalam kata menerima itu adalah menuntut. Menagih. Tuhan tidak pernah menuntut. Cuma memberi. Itu yang saya mau kita sadari. Kalau lihat di gambar sebelah, take and give. Hidup kita itu seperti itu. Antara take sama give. Dunia mengajarkan katanya hidup harus adil. Ada take, ada give. Betul dah? Mana boleh saya ke tukang tahu. Mas, makasih saya ambil ya 2 ya. Dah, saya nggak give dia duit. Kan gitu. Nggak bisa kan? Jadi kebanyakan kita sudah diajarkan adalah take and give. Dan bahayanya saudara, kebanyakan anak-anak Tuhan adalah ada yang istilah namanya taker. Di dalam ilmu saya belajar mengenai membangun komunitas, hati-hati katanya. Di dalam komunitas seperti di sini One Christ, banyak bahkan lebih banyak yang namanya taker. Tahu taker? Hanya pikir untuk kepentingan diri. Saya datang ke OCC, ya udah, saya kan untuk saya dengar semuanya untuk diri. Tapi kalau ada yang harus berbagi untuk sesama, oh nanti dulu. I'm not a giver. Paham? Jadi parahnya saudara adalah betul-betul taker doang. Taker. Cuma maunya dilayani. Maunya disalami. Maunya dihormati. Maunya dipedulikan. Maunya diperhatikan. Maunya selalu aja fokusnya diri sendiri. Itu adalah taker. Malah mengkritik, mengeluh, menggerutu. Itu taker saudara. Tapi Tuhan betul-betul giver. 100%. Itu yang saya mau saudara sadari. Saya sebetulnya tadinya mau nyanyi. Tahu nih masih ada waktu enggak? Cuma 1 ayat sih. Itu lagu bagus saudara. Saya dulu kebiasaannya istri saya tahu selalu setiap khotbah pasti saya nyanyi. Tapi belakangan saya enggak lagi. Karena saya pikir sudah ada anak-anak yang suka nyanyi. Jadi saya nggak nyanyi-nyanyi. Tapi belakangan ini saya nyanyi juga. Karena mulai ada rekaman-rekaman. Nanti di akhir saya akan kasih dengar 1 lagu yang saya pernah ciptakan. Sehubungan dengan khotbah ini juga. Tentang kasih Kristus. Ini ada lagu bagus banget. Judulnya He Give Us. Tuhan memberi. Jadi Tuhan hanya memberi dan memberi. Kasihnya tiada batas saudara. Luar biasa. Saya minum dikit ya. When the burden grows bigger, He sendeth more strength. When the labor increase, He addeth affection. To multiply trial, His multiply pain. His love has no limit. His grace has no measure. His power has no boundary known to man. Of His infinite riches,
In Jesus, He gave and give and give again. Amin. Kita lanjut. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 saudara bilang, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Jadi no matter what saudara. Amin. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan itu keberadaannya sudah love. That's it. Love. Nggak bisa dirubah. Bisanya cuma love. Itu yang saya mau saudara update. Kita punya pengertian Tuhan. Tuhan itu tidak bisa jahat sedikit pun sama saya dan saudara. There is only love in Him. Saudara kalau lihat ini anjing terkenal setia. Saudara, ternyata sebetulnya anjing tidak bisa mencintai. Dia hanya dengan insting. Insting itu bekerja gini, kalau saudara baik dia akan baik. Itu insting. Kalau tahu dia mau jahatin, gitu. Tapi love, walaupun jahat, walaupun dibalas dengan air tuba, tetap memberikan yang terbaik. That's love. Dan manusia diciptakan Tuhan punya kapasitas love. Saya percaya dan saya menyaksikan banyak wanita walaupun sudah dikhianati dan disakiti oleh suami atau oleh siapapun, dia masih bisa mengasihi. That's love. Jadi Tuhan pun seperti itu. Yang terakhir slide-nya saya mau cerita khusus mengenai kisah kehidupan Kristus di bumi ini. Yang mungkin saya dan saudara melewati begitu saja. Saudara, tema bulan ini mengatakan prioritas, priority. Priority adalah berarti urutan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan saudara, hari ini kita dengar, bagi Tuhan tidak ada prioritas. Kenapa? Karena bagi Tuhan there is only you and me. Amin. Tidak ada yang lain. Prioritas itu perlu dibikin kalau ada lebih dari satu. Amin saudara. Kalau saya punya istri lebih dari satu, berarti saya mulai bilang ada prioritas istri nomor berapa. Kalau istri saya cuma satu-satunya, tidak ada kata prioritas. It's only you. Everything just for you. Amin. Dan itu yang kita mau saksikan dalam hidup Tuhan itu. Pertama, Tuhan meninggalkan, dikatakan mengosongkan diri. Dalam Filipi 2 dibilang gini, Tuhan menganggap kesetaraannya, keilahiannya, bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Mungkin saudara pewaris dari orang kaya atau apa gitu yang saudara peroleh, mungkin saudara tetap mau pertahankan. Bagi Tuhan, sebagai Tuhan saja, bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Dan ini tolong diupdate. Banyak pendeta juga, banyak orang mengira Tuhan itu cuma turun ke bumi tetap jadi Tuhan. Yang saya selalu ulang-ulang, seperti film Sun Gokong, Keras Sakti. Dia itu bisa menjelma jadi wanita, tapi dia balik lagi jadi Sun Gokong. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan betul-betul berinkarnasi, berubah. Dari tadinya Tuhan 100% menjadi 100% manusia. Saudara harus ingat. Karena saudara jangan mempermainkan dan menghina Tuhan. Kalau orang tidak mengerti, saya menganggap merendahkan Tuhan. Tapi saudara, justru dengan kita tahu benar Tuhan sudah jadi manusia biasa. Itu bukan satu permainan. Itu satu pertaruhan. Saudara harus sadari, itu satu pertaruhan. Kalau Tuhan Yesus gagal, Dia akan binasa bersama kita. Saudara, amin? Jadi ini luar biasa loh saudara. Satu pertaruhan, bukan main-main. Jadi manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi firman Tuhan mengatakan walaupun sudah sama seperti kita, sampai kapanpun saudara dan saya tidak boleh menganggapnya sama seperti kita. Karena Dia adalah Tuhan pencipta kita. Amin saudara. Dia datang ke dunia. Pantas kalau Dia mau lahir menjadi keturunan raja. Saudara amin? Enggak.
menjadi orang biasa-biasa. Pantas dia lahir di tempat yang mewah, yang lebih layak tidak. Dia lahir di kandang kuda. Di hanya sebuah palungan. Siapa di sini yang semisin-misinnya lahir di palungan? Betul? Kenapa kalau saudara berpikir, kok Tuhan mau seperti itu? Tuhan menunjukkan. Tuhan memprioritaskan. Tuhan peduli kepada manusia yang begitu hidup banyak penderitaan. Yang sampai di titik yang terendah, Tuhan peduli dengan yang paling rendah. Bukan dengan yang paling tinggi. Lalu saudara perhatikan gambar kedua. Pada waktu Tuhan hidup, apakah dia punya rumah? Firman Tuhan mengatakan, burung aja punya sangkar, tapi anak manusia tidak ada. Dia tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri. Saudara lihat gambar ini, begitu banyak mujizat, salah satunya air menjadi anggur. Bisa kaya nggak ya? Kalau Tuhan pakai mujizatnya, oke mulai sekarang kita bikin pabrik anggur aja. Nggak perlu ada anggur, cukup air. Aku berfirman jadilah anggur. Bisa kaya? Bisa. Banyak orang buta, yang tercatat malah yang terjadi sebenarnya lebih banyak kali buta bisa melek, orang mati. Coba kalau zaman sekarang, orang seperti itu kaya nggak? Kaya. Sampai ada satu penyanyi saudara yang agak gemuk mainnya piano, saya lupa ada Vinci-nya namanya kalau nggak salah. Cincinnya sudah banyak banget, semua 10 cincin. Dia kena penyakit, AIDS atau apa. Sampai dia bilang gini, kalau ada yang bisa memberikan aku kesempatan kedua untuk hidup, ambil semua hartaku. Ya enak dia ngomong gitu, karena dia tinggal nyanyi lagi, dapat lagi duit kan begitu. Tapi intinya, bagaimana? Kehidupan itu sangat berharga. Tuhan Yesus bisa memperkaya dirinya loh saudara. Bisa lupakan kita, udah lupakan aja, ngapain nyelamatin Agung. Pak Agung juga boro-boro ingat saya kan begitu. Mendingan saya nikmati aja hidup di bumi ini, memperkaya diri, betul? Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena yang ada di benaknya it's only me and you. Ya. Lalu saudara bayangkan, ingat nih waktu Tuhan Yesus disalibkan. Saudara tahu kan tercatat banyak pengolok. Bahkan sebetulnya di antara pengolok itu adalah ada mereka yang telah menerima mujizatnya. Meludahi, menelanjangi, dan segala macam. Saudara coba baca ulang-ulang di firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Ada saudara dengar itu? Malah minta pengampunan, mengampuni. Bagaimana Tuhan yang seperti itu, apakah nggak cukup bukti buat kita anak-anak Tuhan? Bahwa Tuhan itu hanyalah pemberi. Tuhan itu hanya memberikan kasih, tidak butuh perpuluhan. Saudara nggak usah jadi takut. Apalagi dengan adanya penghukuman dan api neraka. Saudara, neraka juga bukan penghukuman. Itu pilihan. Tuhan sudah kasih dari sekarang, saudara pilih. Mau ikut tinggal bersamaku atau tidak. Mau nggak mau, karena kita tempat tinggalnya di situ, ada situasinya, kita tidak boleh mementingkan diri, kita harus mengasihi, saudara harus begitu. Kalau saudara masih begitu, bikin ribut nanti di sana, betul? Masih jadi taker, kita harus jadi giver. Jadi saudara bayangkan Tuhan yang bisa mengampuni orang yang sudah diberikan mujizat aja mengolok dia. Masa saudara takut sebagai anak Tuhan karena lalai begini begitu, karena nggak kasih persembahan cukup besar atau apa. Lalu nanti saudara takut Tuhan akan membalaskan sesuatu yang tidak baik. Coba saudara bayangkan, harus diupdate kita punya pemikiran. Jangan pernah lupa Yakobus 1 ayat 17 itu ayat yang saya suka, dikatakan hanya segala yang baik dan sempurna datangnya dari Bapa. Karena Tuhan tidak berubah. Jadi semua yang tidak baik bukan dari Tuhan. Ingatkan, Tuhan is a giver. Dan hanya memberikan yang baik. Ingat ya, kalau ada yang mengatakan, oh enggak, Tuhan juga suka kasih keburukan, mohon maaf, beda versi. Bagi saya, Tuhan saya enggak begitu. Ya. Lalu saudara, dia bangkit dari kubur. Dan akhirnya dia
pergi kemana. Kenapa dia mau bangkit? Dia mau bangkit juga because of me and you. Dia mau pergi pulang ke rumah Bapak menyediakan tempat. Kalau saya betul sayang sama istri, saudara boleh siapkan villa yang bagus, yang mewah. Lalu saudara bilang, Pak Pura gratis, silakan tinggal. Tapi syaratnya Bapak datang sendiri ya, nggak boleh ajak istri. Yang udah kenal saya mungkin tahu jawabannya. Saya akan tolak keras. Mendingan saya tinggal di gubuk, tapi ada istri saya. Tuhan pun demikian. Dia nggak mau bangkit, hidup sendiri. Dia mau ada you and me. That's because of God's true love. Saudara bisa rasakan nggak? Mungkin yang jadi ibu lebih bisa rasakan yang udah jadi ibu. Ibu senang nggak diundang makan mewah di pesta, tapi anaknya kelaparan di luar? Kalau ibu tega begitu, mohon maaf, itu perlu bertobat. Betul nggak? Nggak mungkin ibu yang benar malah anak dulu yang penting makan kalau nggak cukup. Amin, ibu-ibu. Kayaknya nggak angkat tangan nih ibu-ibu. Ya, itu iman saya percaya ibu tuh bisa begitu. Kamu kenyang dulu. Saya pernah nonton film ada, tapi saya yakin itu true. Sampai beli apa nggak cukup ikan, lebih kasih sama anaknya. Padahal tinggal tulang, tinggal kulit. Nanti ibunya makan di belakang, takut malu ketawa sama anak. Dia cuma ambil kupas-kupas sisa-sisa daging di sela-sela tulang. Saudara luar biasa. Sekarang saya mau tanya saudara, coba angkat tangan jujur. Di sini siapa yang kalau diundang Presiden Jokowi makan ke istana? Bangga, angkat tangan. Masih ada yang nggak angkat tangan. Oke, luar biasa, karena sudah tidak mengandalkan manusia gitu ya. Jadi orang presiden sekalipun, nggak penting. Tapi jujur, kalau saya diundang makan sama Presiden Jokowi ke istana, pasti senang. Ya, kan pernah juga Presiden Jokowi datang berkunjung ke sini, ke tempat ini, saudara. Ini ada jejaknya nih kalau kita pemuja gitu. Ini ada jejak kakinya nih. Nih di sini nih, sama saya lagi duduk gini-gini. Ya, coba bayangkan. Tapi pertanyaan saya sekarang, mungkin nggak Presiden Jokowi nyetir mobil sendiri jemput ke rumah untuk datang makan ke istana? Jawab yang bilang mungkin. Semua setuju tidak mungkin? Tidak mungkin. Saudara sadari, jangan pernah lupa apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saya dan saudara. Firman Tuhan mencatat, dia akan datang secara pribadi di awan-awan. Dia enggak coba suruh malaikat, panggil nama-nama ini ya. Agung, Ida, Shirley, Rumambi, siapa lagi, Peter, semua. Panggil, suruh datang aja. Lebih dari cukup. Amin saudara, lebih dari cukup. Asal udah boleh masuk surga. Nggak perlu Tuhan Yesus datang secara pribadi. Kalau saudara bilang harus, saudara masih taker. Kayaknya nggak mungkin masuk surga juga kalau kayak begitu. Betul? Tapi Tuhan Yesus datang secara pribadi di awan-awan menjemput kita semua. Saudara sadari gak sih kasih yang luar biasa? His life is only me and you. Mungkin kita gak banyak menyadari. Buat apa Tuhan Yesus datang secara pribadi? Tuhan sudah lebih dari cukup. Berapa banyak anak-anak Tuhan juga berharap mujizat-mujizat yang lain. Padahal mujizat yang terbesar Tuhan sudah tunjukkan dan berikan di kayu salib. Apa yang kurang saudara? Apa? Kok saudara masih minta ini dan itu? Kalau nggak dapat berkat, nggak dapat kangtau katanya, nggak dapat rejeki, nggak dapat ini. Saudara mulai marah dan kesal sama Tuhan. Padahal hidupnya aja selalu untuk saya dan saudara. It's only you and me. Saudara bertanya lagi, kenapa kok mesti Tuhan yang datang secara pribadi? That's because of love. Ini saya kasih kesaksian, saya bisa rasakan. Kalau istri saya masuk rumah sakit, saudara, masuk rumah sakit mungkin cuma sekali karena sakit. Tapi kebanyakan karena melahirkan. Kalau istri melahirkan di rumah sakit, boleh tanya anak saya, boleh tanya pegawai saya, Pak Pura mana menghilang. Pak Pura nggak peduli urusan kantor apapun. Saya ada di samping istri. Tanya istri saya. Saya nginep bermalam-malam. Karena buat saya, it's only her.
Lebih penting dari segala harta yang ada di bumi. Saudara, demikianlah Tuhan. Tuhan nggak datang secara pribadi. Tuhan nggak mau digantikan dengan orang lain. Tuhan mau Dia yang datang bertemu muka dengan masing-masing kita. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Biarlah hari ini firman Tuhan boleh mengupdate software pengenalan kita tentang Tuhan berubah. Sehingga saya mau dan Tuhan mau kita mencintai itu dengan tulus. Bukan karena ada embel-embel, mau diberkati, takut dihukum dan segala macam. Jangan saudara, itu mengkontaminasi, membuat tidak sempurna kasih saudara kepada Tuhan kita. Ingat, He is only a giver. Ya, Tuhan hanya mau memberi dan memberi dan memberi kepada saya dan saudara. Tidak peduli saudara mau lupa. Saudara. Bukankah firman mencatat Tuhan sudah mati di kayu salib selagi kita masih berdosa? Mana ada Tuhan bilang, tobat dulu, baru saya ampuni. Tuhan itu selalu mengampuni. Ingat yang saya selalu bilang, Tuhan itu seperti orang tua yang anak sudah bertahun-tahun baru pulang, lalu minta maaf sama orang tua, bawa kaki, mau basuh kaki, mau minta maaf sama orang tua. Orang tua yang bilang gini, sudah dari dulu sejak kamu pergi dan berbuat itu, ibu sudah mengampunimu. Ibu bahkan selalu mendoakanmu. Tidak pernah ada amarah yang bertahta di hati ibu. Yang ada hanya kasih dan kerinduan. Bersyukurlah engkau datang saat ini. Sehingga engkau bisa mengetahui dan menerima kasih pengampunan itu. Itu yang Tuhan perbuat, saudara. Kita cuma perlu menerima. Tidak ada syarat timbal balik yang kita harus lakukan untuk bisa memperoleh itu. Semoga firman yang kita sudah dengar bisa merubah mata kita, mata hati kita menilai Tuhan kita yang luar biasa. Dan sebelum kita tutup dengan doa, kita mau adakan perjamuan kudus. Izinkan saya sedikit mengingatkan lagi, kenapa perjamuan kudus kita itu selalu dimulai dengan pembasuhan kaki. Kita saling berbasuh kaki. Itu bukan kita punya kehendak dan karangan. Jadi saudara baca di dalam Yohanes 13, jelas sebelum perjamuan kudus, Tuhan mengambil handuk, kain, lalu inikan jubahnya, mengambil air, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Satu persatu. Ya. Dan itu yang Tuhan lakukan sebelum perjamuan kudus. Saudara, banyak orang sekarang menghilangkan itu. Langsung saja kepada apa? Anggur dan roti. Kembali lagi saudara, itu kebiasaan sebagai taker. Kita tidak mau menjadi giver. Apa maksud Tuhan kita membasuh kaki? Saudara, supaya kita perjamuan kudus ini adalah mengumandangkan kematian Kristus. Saudara jangan lihat kematian Kristus itu cuma masalah taker. Aku bisa selamat. Aku hidup enak nanti di surga. Tapi saudara lihat, Tuhan mengosongkan dirinya. Ingat, yang saya selalu ingatkan, tanpa mengosongkan diri saya dan saudara, tidak akan sampai ke surga. Tuhan gak bakalan hidup sempurna di dalam diri kita. Karena masih ada keegoan diri kita yang selalu menentang. Tuhan mengatakan, hayo kita mengosongkan diri. Saling mengutamakan satu dengan yang lain. Jangan menganggap diri lebih berharga dengan yang lain. Mari kita basuh kaki satu dengan yang lain. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dengan kerendahan hati senantiasa kita akan selalu bersatu di dalam Kristus. Oleh karena itu saya menghimbau. Jangan ada di sini yang tidak ikut serta. Ya, jangan saudara berpikir, oh saya belum dibaptis. Saya belum begini begitu. Ingat Tuhan itu pemberi. Marilah kali ini kita memberi apa yang Tuhan minta. Supaya kita tunjukkan, aku percaya. Engkau telah mati bagiku. Dan aku mau bertemu muka dengan muka saat engkau kembali bagi kami nanti. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kalau yang tidak ada teman, saya rela untuk membasuh kaki saudara. Mau berapa orang pun saya rela. Jadi ibarat carilah teman, ya. Jangan, kalau boleh nggak saling kenal juga boleh, ya. Namanya kita saling melayani, betul?
Ya, Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kembali kami sangat bersyukur, sangat berbangga bisa memiliki Tuhan seperti Engkau. Bapa, terima kasih kami sudah disadarkan bahwa Engkau hanya memberi dan memberi. Tidak ada berharap kembali sedikit pun dari kami. Kasih-Mu betul-betul sempurna, tidak akan berubah oleh apapun juga. Sekalipun kami berpaling menyangkal-Mu, kasih-Mu akan tetap dan selalu merindukan kami untuk kembali. Hidup bersama Engkau untuk selama-lamanya. Bapa, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus sebagaimana kehendak-Mu. Yang Engkau ingatkan kami untuk memperingatinya. Bukan kelahiran-Mu. Seperti dengan banyak orang merayakan hari Natal. Tapi Engkau tidak pernah meminta itu. Engkau hanya meminta untuk memperingati hari kematian-Mu. Karena firman-Mu mengatakan bahwa kematian jauh lebih berharga daripada kelahiran. Akhir segala sesuatu lebih penting daripada awalnya. Oleh karena itu Bapak, walaupun awal kami mungkin kami bukan orang yang mengenal dan setia kepada-Mu. Tuntun kami Bapak agar akhirnya kami tetap berdiri setia. Boleh mengangkat wajah kami memandang ke awan, melihat Engkau datang menyambut kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang akan ikut perjamuan kudus ini, agarkan ini semua menjadi kekuatan iman bagi kami. Terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya, kita katakan amin.